Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini Pak Ade menjumpai lagi kalian dalam pembelajaran tematik. Pada hari ini kita akan mempelajari tema 5C tentang makanan sehat, subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh, pembelajaran 1 sampai dengan 3. Sebelum memulai, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, silakan dipersiapkan buku paketnya, buku tulisnya, dan alat tulisnya. Mohon semuanya bisa menyimak penjelasan yang ada dalam video dari awal sampai dengan akhir. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah setelah pembelajaran ini diharapkan kalian 1. Dapat menjelaskan perbedaan iklan media cetak dan iklan media elektronik. Kedua, kalian dapat mengidentifikasi macam-macam gangguan pada organ pencernaan. Ketiga, kalian dapat menjelaskan properti tarian kuda lumping dan tari pataele. Keempat, kalian dapat mengidentifikasi manfaat pembangunan sosial. Kelima, kalian dapat mengidentifikasi adat istiadat daerah sekitar. Baik, kita langsung masuk ke materi. Mohon diperhatikan dengan baik, ya, semuanya bisa konsentrasi. Ayo mengamati. Amatilah kedua gambar iklan berikut. Silakan untuk diamati. Setelah diamati, apa yang dapat kalian kemukakan? Iklan tersebut menggunakan media yang berbeda. Iklan A menggunakan media cetak. Iklan B menggunakan media elektronik. Apakah kedua iklan tersebut sama? Dapatkah kamu menemukan perbedaannya? Perbedaan iklan media cetak dan iklan media elektronik. Iklan media cetak 1. Menggunakan media yang di-print atau dicetak pada kertas. Kedua, bersifat statis, tidak bergerak, hanya menampilkan tulisan dan gambar. 3. Pembuatan cepat dan harga terjangkau. 4. Bisa dibaca berulang-ulang. 5. Iklan bersifat visual, hanya dapat dilihat saja. 6. Bahasa iklan disampaikan secara tertulis. Itulah ciri dari iklan media cetak. Ini adalah contoh iklan media cetak. Kemudian selanjutnya, iklan media elektronik. 1. Media yang digunakan melalui sarana elektronika seperti televisi, radio, internet, atau media sosial lainnya. 2. Bersifat dinamis, di mana dapat menampilkan suara dan gambar. 3. Pembuatan relatif lama dan mahal. 4. Memerlukan perhatian khusus untuk dapat mendengar dan melihat informasi yang disampaikan. Kelima, iklan bersifat audio-visual, dapat didengar dan dilihat. 6. Bahasa iklan disampaikan dalam bentuk dialog atau percakapan. Ini adalah perbedaan iklan media cetak dan iklan media elektronik. Jadi ada 6 perbedaan. Ini contoh iklan media elektronik yang disampaikan dalam televisi. Selanjutnya adalah tugas 1. Ya, silahkan dikerjakan di buku tulis.
kemudian nanti digabungkan dengan tugas 2 dan 3. Kalau sudah selesai, kemudian difoto dan dikirim ke guru tematik. Tugas 1 adalah bagaimana ciri kebahasaan iklan media cetak. Tadi sudah dijelaskan ya, tentang perbedaan iklan media cetak dengan iklan media elektronik. Ya, silakan untuk dijawab dan dikerjakan. Selanjutnya kita akan masuk ke materi tentang macam-macam gangguan pada organ pencernaan. Gangguan atau penyakit pada organ pencernaan yang pertama adalah kolik. Kolik adalah gangguan sistem pencernaan yang menyerang usus atau lambung. Penyebab kolik antara lain infeksi, kualitas makanan yang buruk, dan alergi makanan. Gejala kolik yaitu rasa nyeri pada bagian perut bawah, kram, dan mual. Cara mengatasi kolik adalah mengkonsumsi makanan yang bersih dan meminum obat sesuai dengan resep dokter. Penyakit yang kedua yaitu sariawan. Pernahkah kalian sariawan? Sariawan merupakan gangguan berupa munculnya bercak putih pada dinding mulut dan gusi. Penyebab sariawan adalah luka karena sikat gigi dan tergigit, atau kekurangan vitamin C, atau juga bisa disebabkan infeksi oleh bakteri. Gejala sariawan yaitu rasa perih dan tidak nyaman saat makan pada mulut. Cara mengatasi sariawan adalah minum obat sariawan dan mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin C. Gangguan organ pencernaan yang ketiga yaitu sakit gigi. Yang tidak merawat giginya dengan baik kemungkinan akan terkena sakit gigi. Sakit gigi adalah gangguan sistem pencernaan yang menyerang gigi dan terjadi peradangan saraf gigi. Penyebab sakit gigi antara lain pembusukan gigi, infeksi bakteri, kebersihan gigi yang tidak terjaga. Gejala sakit gigi yaitu rasa nyeri pada gigi, pusing atau demam. Cara mengatasi sakit gigi adalah memeriksakannya ke dokter dan minum obat sesuai resep dokter. Yang paling gampang untuk mengatasi sakit gigi adalah yaitu dengan rajin menggosok gigi. Setidaknya lakukan menggosok gigi 2 kali sehari, pagi dan malam. Pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Insya Allah dengan kalian rutin menggosok gigi, kalian akan terhindar dari sakit gigi. Kemudian penyakit atau gangguan pencernaan yang keempat adalah ulkus. Ulkus merupakan peradangan dinding lambung yang lebih parah dan menimbulkan luka. Penyebab ulkus adalah peningkatan kadar asam lambung, pola makan yang tidak teratur, dan infeksi bakteri. Gejala ulkus yaitu nyeri dan perih pada perut. Cara mengatasi ulkus adalah mengkonsumsi makanan yang berserat dan bersih, mengatur pola makan, mengkonsumsi obat sesuai dengan resep dokter apabila sudah diperiksakan ke dokter. Gangguan organ pencernaan yang berikutnya adalah MAH. MAH merupakan peradangan yang terjadi pada lambung. Penyebab MAH adalah aktivitas asam lambung yang mengikis dinding permukaan lambung karena tidak ada makanan yang dicerna atau infeksi bakteri. Gejala MAH yaitu rasa perih dan nyeri pada perut. Cara mengatasi MAH adalah makan secara teratur, hindari makanan pedas dan asam, mengkonsumsi obat sesuai aturan dokter. Supaya kita tidak terkena MAH, maka
pola makan harap diatur ya, harus teratur. Jangan sampai telat makan. Gangguan organ pencernaan yang selanjutnya adalah diare. Diare adalah penyakit yang penderitanya sering buang air besar dengan kondisi tinja yang encer. Penyebab diare adalah infeksi bakteri atau alergi makanan. Gejala diare yaitu perut rasa mulas, tinja encer bahkan berdarah, dehidrasi atau kekurangan air, pusing, lemas, dan kulit kering. Cara mengatasi diare yaitu minum larutan oralit, menjaga kebersihan diri dan makanan, serta periksa ke dokter untuk mendapat penanganan. Yang selanjutnya, gangguan organ pencernaan yaitu konstipasi atau sembelit. Sembelit merupakan penyakit sulit buang air besar. Penyebab sembelit adalah kurangnya asupan air dan makanan berserat, pola makan yang tidak teratur. Gejala sembelit adalah sulit buang air besar. Cara mengatasi sembelit yaitu minum obat anti sembelit dan mengkonsumsi makanan berserat secara teratur. Itulah jenis-jenis gangguan pada organ pencernaan. Selanjutnya, silakan kalian kerjakan tugas 2. Tugas 1 tadi sudah ya, sekarang tugas 2-nya. Tugas 2 adalah jelaskan 2 contoh gangguan pada organ pencernaan. Cukup kalian menjelaskan 2 contoh gangguan pada organ pencernaan. Silakan ditulis di buku tulis. Kalau tugasnya sudah selesai semuanya, sama ya, dipoto, kemudian dikirim ke guru tematik masing-masing. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Gambar apa ya? Ini adalah gambarnya. Apa yang dapat kalian kemukakan setelah memperhatikan mengamati gambar tersebut? Gambar-gambar tersebut merupakan contoh tarian daerah. Setiap tarian daerah mempunyai ciri-ciri dan kekhasan, ciri khusus ya. Misalnya gerak dan properti yang digunakan. Properti itu adalah alat ya, alat yang digunakan dalam tarian. Tarian pada gambar A, silakan kalian perhatikan gambar A, adalah tari kuda lumping atau jarang kepang yang menggambarkan sekelompok prajurit berkuda. Properti atau alat yang digunakan dalam tari kuda lumping adalah anyaman yang berbentuk kuda. Bisa kalian perhatikan gambar A ya. Kemudian pada gambar B, itu merupakan tari pataele. Gerakannya menggambarkan perang. Properti atau alat yang digunakannya adalah tameng, pedang, dan tombak. Nah, ini adalah salah satu contoh tarian daerah yang menggunakan properti atau alat dalam tariannya. Dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Bisa kalian baca ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembangunan sosial. Apa sih pembangunan sosial? Pembangunan sosial adalah segala aktivitas sosial dan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan sosial. Tujuan pembangunan sosial pertama, mengembangkan dan membangun kesejahteraan masyarakat. Kedua, memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Ketiga, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya.
Ini adalah tujuan dari pembangunan sosial. Berikut Pak Ade berikan contoh pembangunan sosial tentang toko roti. Ya, silakan kalian simak videonya. Ini adalah tentang video tutorial membuat roti. Ya. Toko roti ini merupakan contoh pembangunan sosial. Selamat pagi. Ya, siapa yang tidak kenal dengan roti? Makanan yang empuk ini sangat cocok untuk dimakan di saat tertentu, misalkan pagi hari. Nah, video ini akan menampilkan tutorial tentang pembuatan roti. Langkah pertama, kita siapkan bahan-bahannya dulu, yaitu telur, tepung terigu, gula, susu, pengembang, dan tentunya air. Setelah semua tersedia, kita buat adonannya dulu. Masukkan tepung terigu ke mixer, kemudian masukkan telur dan bahan lainnya secara berurutan. Yang terakhir, jangan lupa airnya loh. Setelah bahan dimasukkan semua, aduk dengan kecepatan sedang dan diperoleh ukuran adonan yang pas. Nah, ini adalah adonan yang sudah jadi. Kali ini, roti yang akan dibuat adalah roti bulat isi rasa-rasa. Pertama, kita potong adonan kecil-kecil dan timbang dengan ukuran yang telah diatur sebelumnya. Kalau di sini sekitar 170 gram. Kemudian, buat adonan kecil-kecil tersebut menjadi bulat-bulatan kecil. Tara, sudah jadi banyak. Nah, proses selanjutnya, kita masukkan rasa apa saja yang kita inginkan. Di sini kita akan membuat beberapa rasa, antara lain ada selai anggur, coklat, keju, dan kacang. Proses selanjutnya, setelah kita masukkan rasa-rasa itu tadi, kita bentuk adonan roti menjadi beberapa bentuk. Ada yang lonjong, ada juga yang bulat. Setelah semua sudah dibentuk, selanjutnya ditata di loyang. Yang kemudian ditempatkan di lemari khusus untuk didiamkan supaya mengembang. Setelah beberapa jam proses pengembangan roti, selanjutnya kita akan menuju proses pengovenan. Kita masukkan roti tersebut ke dalam oven dengan suhu tertentu selama kurang lebih 15 menit. Dan tara, inilah hasil roti yang sebelumnya dibuat. Setelah itu, kita diamkan roti di udara terbuka dulu agar suhunya turun. Nah, kita sampai di proses terakhir, yaitu packing. Ya, itulah beberapa proses yang dapat kita lakukan untuk membuat roti. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih, dan sampai jumpa lagi.
Ya, video ini adalah contoh pembangunan sosial, yaitu pabrik roti. Contoh pembangunan sosial lainnya adalah fasilitas pendidikan dan kesehatan seperti sekolah dan rumah sakit. Dan masih banyak lagi contoh pembangunan sosial lainnya. Salah satu tujuan pembangunan sosial adalah banyaknya pemuda dan pemudi yang peduli terhadap kelestarian adat dan istiadat daerah setempat. Adat istiadat merupakan perilaku budaya yang telah lama diterapkan oleh masyarakat sekitar. Adat istiadat juga menjadi sebuah ciri khas suatu daerah. Setiap daerah memiliki adat istiadat yang berbeda-beda dengan daerah lainnya. Berikut adalah adat istiadat Ngaben. Ngaben merupakan salah satu upacara yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali. Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah. Bagi masyarakat Bali, Ngaben merupakan wujud kewajiban seorang anak terhadap orang tuanya. Selain Ngaben, masih banyak lagi adat istiadat yang lainnya. Karena setiap daerah memiliki adat istiadat yang berbeda-beda. Masuk ke tugas ketiga. Tugasnya adalah tuliskan 3 contoh pembangunan sosial yang ada di lingkungan sekitarmu. Alhamdulillah, untuk penjelasan pada materi pembelajaran tematik hari ini Pak ada cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa 3 pertanyaan, 3 tugas yang diberikan silakan dikerjakan. Kalau sudah, nanti difoto dikirim ke guru tematiknya masing-masing. Marilah kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Sampai ketemu lagi pada pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatannya. Dan pada akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.